Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik kami pejuang SBMPTN, ketemu lagi kita di channel YouTube saya Budiono Rahman ya. Nah, hari ini kita bahas soal UMUGM 2017 kode 714 nomor 54 ya. Nah, ini soal tentang polimerisasi asam amino menjadi protein. Kita lihat soalnya. Jika 20 asam amino alanin, nih rumus kimia asam amino alanin, terpolimerisasi kondensasi membentuk protein, artinya bergabung sesama asam amino, maka terbentuklah suatu protein. Pernyataan berikut yang benar adalah: 1. Akan dihasilkan 20 molekul air. 2. Alanin bersifat optis aktif. 3. Akan dihasilkan protein dengan MR 1780. Dan yang keempat, terbentuk protein yang dapat diuji dengan reagen Buret. Baik, kita jawab soalnya ya. Yang pertama kita harus kuasai dulu tentang polimerisasi asam amino membentuk protein. Jadi kalau asam amino bergabung, berpolimerisasi membentuk protein, maka polimerisasinya itu disebut polimerisasi kondensasi. Jadi begini dia. Kalau dua asam amino bergabung, maka terbentuklah nanti suatu dipeptida. Dipeptida ditambah satu molekul air. Nah, apa itu dipeptida? Dipeptida itu ya protein sederhana yang tersusun hanya atas dua asam amino. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini mekanismenya. Saya gambarkan, saya misalkan ini ada satu asam amino. Nah, ini ada asam amino yang lain. Ketika mereka bergabung, maka nanti akan terbentuk di sini suatu ikatan yang disebut namanya ikatan peptida. Maka dia nanti akan jadi seperti ini. Ikatan peptidanya cuma satu. Nih ya. Nah, inilah kita sebut ikatan peptidanya. Satu ikatan peptidanya di sini. Ya, jadi sambungan asam amino yang satu dengan asam amino yang lain itu kita sebut namanya ikatan peptida. Nah, pada saat terbentuk ikatan peptida, lepas H dan OH itu menjadi H2O. Jadilah satu H2O di sini. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya 3 asam amino bergabung, bagaimana? Ini ya, kita lihat. Kalau seandainya 3 asam amino bergabung, ini 3. Nah, maka nanti ini jadi satu ikatan peptida. Satu ikatan peptida. Ingat, setiap pembentukan satu ikatan peptida lepas satu H2O. Kalau dua ikatan peptida lepas, dua ikatan peptida terbentuk, maka akan dihasilkanlah di sini 2 H2O. Sehingga yang terbentuk ini boleh kita sebut polipeptida. Polipeptida itu sudah bisa disebut dengan protein. Nah, ini. Jadi ini ikatan peptidanya. Ini satu ikatan peptida, berarti 2 ikatan peptida. Berarti kesimpulannya, jumlah ikatan peptida dalam satu molekul protein adalah jumlah asam amino yang bergabung dikurang 1. Nah, jumlah ikatan peptida itu sudah pasti sama dengan jumlah molekul air ya. Sama dengan jumlah molekul air. Berarti kesimpulannya, kalau sebanyak X asam amino bergabung, nah terbentuk yang dinamakan dengan protein atau polipeptida. Tentu ditambah dengan berapa airnya? Kalau 3 asam amino, airnya 2. Kalau X asam amino, berarti airnya adalah X kurang 1 H2O. Nah, beginilah dia rumus dari pembentukan senyawa protein. Nah, ini dah dia rumusnya. Jadi ini saya hapus lagi ya. Oke, baik. Sekarang kita udah dapatkan rumusnya. Kalau X asam amino bergabung terbentuk protein ditambah X kurang 1 H2O. Nah, di soal ada berapa banyak asam aminonya? 20 asam amino bergabung. Berarti saya tulis di sini 20 asam amino bergabung. Nah, terbentuklah suatu protein. Lalu berapa banyak airnya? Kalau asam aminonya X, airnya X kurang 1.
Kalau asam aminonya 20, maka airnya adalah 19 molekul airnya. Itu dia. Maka dari sini kita bisa lihat akan dihasilkan 20 molekul air. Berarti pilihan satu salah. Ya, pilihan satu salah. Kemudian alanin bersifat optis aktif. Alanin bersifat optis aktif. Nah, ini alanin. Apa syarat supaya bersifat optis aktif? Syaratnya mesti punya atom C asimetris atau atom C chiral. Nah, maka kita gambar dulu nih. H3C ini kita tulis ya, H3C. Nah, kemudian ada CH. CH. CH ini mengikat NH2. Nah, mengikat NH2. Lalu CH juga mengikat COOH. Jadi yang di dalam kurung berarti itu diikat. NH2 ini diikat oleh CH. Nah, sekarang kita mau lihat C ini ya, maka kita harus pisahkan keempat tangannya buat seperti ini. CH tadi begini. Syarat supaya bersifat optis aktif harus punya atom C asimetris. C asimetris itu C chiral, yaitu C yang menggunakan keempat tangannya untuk mengikat 4 gugus yang tidak sama. Coba kita lihat C ini, apa aja yang diikatnya? Yang pertama adalah H. Yang kedua CH3 atau H3C. Yang ketiga NH2. Yang keempat COOH. Berarti kesimpulannya C ini mengikat 4 gugus yang berbeda. Karena C ini mengikat 4 gugus yang berbeda, maka atom C ini disebut namanya atom C chiral. Karena pada senyawa alanin ini ada atom C chiral, maka alanin ini bersifat optis aktif. Alanin bersifat optis aktif. Benar. Ya, benar ya. Kemudian yang ketiga akan dihasilkan protein dengan MR. Berat molekul itu sama dengan MR 1780. Nah, benar nggak protein ini MR-nya 1780? Nah, ini saya tandai, ini rumusnya. Nah, kita masukkan ke dalam hitungan ya. Ini A ini tulis MR, ini juga tulis MR, ini juga MR. Berarti kalau kita teruskan ini 20 kali MR asam amino alanin, yaitu 88 sama dengan ini jadi MR protein. Nah, saya sebutlah MR protein ya. Ditambah 19 kali MrH2O. H2O berapa? 18. Nah, kita mau cari ini ya. 20 kali 88. Gini. 2 kali 88 berapa? 176. Nah, 176 karena ini 20, 1760 sama dengan MR protein. Nah, MR protein ditambah 19 kali 18. Ini kalau kita hitung 342. Nah, logika aja. Mungkin nggak di sini jadi 1780? Nah, ini aja 1760. Berarti MR protein adalah 1760 dikurang 342. Berapa ini? Coba kita kurang. Ini jadi 8. Ini jadi 1. Kemudian ini jadi 14. 1418 itu yang benarnya ya. Berarti yang ini salah. Yang pilihan ketiga salah ya. Kemudian pilihan keempat, terbentuk protein yang dapat diuji dengan reagen Biuret. Jadi, pengujian protein itu macam-macam. Yang pertama bisa dengan menggunakan timbal asetat. Timbal asetat itu digunakan, uji timbal asetat itu untuk mengetahui dalam protein itu ada belerang atau tidak. Ada belerang atau tidak. Kalau kita perhatikan alanin tidak mengandung belerang, maka dia tidak bisa diuji dengan timbal asetat. Tidak ada belerangnya. Kemudian pengujian yang kedua. Nah, yang tadi timbal asetat itu kalau ada warna hitam, terbentuk warna hitam,
maka dia akan berarti positif mengandung belerang. Kemudian yang kedua, santoproteat. Santoproteat itu gunanya untuk mengetahui dalam protein itu ada cincin benzen atau tidak. Kalau terbentuk warna jingga, berarti ada cincin benzen, ya. Nah, itu hanya untuk protein yang mengandung cincin benzen. Ini enggak. Kemudian ada lagi biuret. Kalau biuret ini bisa untuk semua protein. Artinya kalau suatu senyawa dia ada ikatan peptidanya, berarti protein. Nah, diuji dengan reaksi biuret, dia akan menghasilkan warna ungu. Ya, ungu warna yang dihasilkannya. Nah, yang namanya uji biuret ini memang bisa untuk semua protein tanpa kecuali. Maka yang keempat benar. Nah, itu dia kimia organik. Jadi untuk menjawab soal kimia organik, saya sarankan adik-adik selain banyak latihan harus banyak membaca. Ya, dibaca kembali buku cetak yang di kelas 12 semester akhir. Ya, itu adalah tentang kimia organik. Oke, nah sebelum kita akhiri jangan lupa klik tombol like, kemudian subscribe dan share. Terima kasih atas perhatiannya, semangat terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.